Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang terakhir di bulan yang lalu kita telah bahas bagaimana perjalanan umrah qadha yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam sampai pada pernikahan beliau dengan Maimunah bintul Harith yang kemudian menyebabkan atau membuka pintu hidayah bagi keluarga besar Banu Hilal, keluarga besarnya Maimunah, di mana setelah Nabi SAW menikah dengan Maimunah, maka mereka pun ikut masuk Islam. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya. Ini setelah Nabi SAW kembali dari umrah qadha, maka terjadi suatu hal yang menggembirakan bagi kaum muslimin, yaitu masuk Islamnya dua tokoh besar dari kalangan musyrikin Quraisy. Siapa mereka? Mereka adalah Amr bin Al-As dan juga Khalid ibnul Walid. Amr bin Al-As, ya, beliau adalah salah seorang pemuka Quraisy. Bahkan dalam kisah hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah, ke Ethiopia, orang-orang Quraisy mengirim Amr bin Al-As ini untuk melobi Raja Najasyi agar mengusir kaum muslimin dari Habasyah. Berarti di masa jahiliyah atau sebelum Islamnya, Amr bin Al-As ini adalah seorang tokoh yang terkemuka, pernah menjadi utusannya orang-orang Quraisy untuk mengembalikan kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah, ke Ethiopia. Adapun Khalid bin Walid, siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid? Ya, beliau adalah seorang komandan perang yang dahulunya dalam perang Uhud, ya, pasukan Khalid inilah yang mencerai-beraikan pasukan kaum muslimin. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Bapak dan Ibu rahimakumullah, orang-orang yang dahulu membenci Islam diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun berubah total, berubah 180 derajat menjadi orang-orang yang membela Islam. Bagaimana kisah masuk Islamnya Khalid bin Walid dan Amr bin Al-As? Kisah masuk Islamnya Khalid bin Walid dan Amr bin Al-As ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Amr bin Al-As sendiri. Beliau bercerita, "Kharajtu amidan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li uslima. Falaqitu Khalid ibn Walid wa dzalika Qubail al-Fath wa huwa muqbilun min Makkah." Aku keluar dengan sengaja untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam agar aku masuk Islam. Jadi dia mungkin melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat hakikat dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncul keinginan pada diri Amr bin Al-As untuk masuk Islam. Maka dia pun pergi ke kota Madinah untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislamannya. Falaqitu Khalid ibn Walid. Ternyata di tengah perjalanan aku bertemu dengan Khalid ibn Walid. Ya. Wa dzalika Qubail al-Fath. Ya, dan itu terjadi sebelum terjadinya Fathu Makkah. Wa huwa muqbilun min Makkah. Ketika itu Khalid ibn Walid berangkat dari kota Makkah. Jadi sama-sama keluar dari kota Makkah, kemudian bertemu. Fakultu aina ya Aba Sulaiman. Maka aku katakan kepada Khalid bin Walid, kemana engkau akan pergi Abu Sulaiman? Abu Sulaiman ini kunyahnya Khalid ibn Walid. Jadi kebiasaan bangsa Arab itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, mereka menggunakan nama kunyah, bukan kunyah, bukan kunyah. Ya, nama kunyah itu adalah nama yang atau gelar panggilan yang didahului dengan kata abu untuk laki-laki dan ummu untuk perempuan. Ini panggilan kehormatan, ya. Dan biasanya diikuti dengan nama anaknya. Misalnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, beliau dikenal dengan panggilan Abul Qasim karena dulu beliau punya seorang anak laki-laki yang bernama Al-Qasim. Ya. Jadi nama yang menggunakan abu dan ummu ini di tengah-tengah bangsa Arab adalah gelar kehormatan. Sama kalau di Indonesia misalnya ada seorang bapak-bapak, anak pertamanya namanya Budi. Ya, biasanya orang memanggil bapaknya Budi. Nah, itulah kira-kira panggilan atau penggunaan kunyah di tengah-tengah bangsa Arab. Fakultu aina ya Aba Sulaiman. Kemana kau akan pergi wahai Abu Sulaiman? Qala wallahi laqad istaqamal mansimu wa innar rajula la nabi. Maka kemudian Khalid
mengatakan dengan sharih, wahai Amr, perkaranya sudah jelas sekali bahwa orang tersebut, maksudnya adalah Nabi SAW, ya, Muhammad itu adalah seorang nabi. Adhabu wallahi uslimu, maka aku pergi wahai Amr, ya, wahai Amr, aku pergi menuju kota Madinah untuk menyatakan keislamanku. Fahatta mata, kemudian dia bertanya kepada Amr bin al-As, sampai kapan kita mau seperti ini wahai Amr? Ayo kita pergi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian apa kata Amr bin al-As? Qultu wallahi ma ji'tu illa li uslima. Demi Allah wahai Khalid, demi Allah wahai Abu Sulaiman, aku pun pergi ke kota Madinah untuk menyatakan keislamanku. Masya Allah, dua orang musuh besarnya kaum muslimin ternyata bersama-sama pergi dari kota Makkah menuju kota Madinah untuk menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqadibna ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadima Khalid ibn Walid fa aslama wa baya'. Maka yang pertama kali maju ketika itu adalah Khalid ibn Walid. Beliau menyatakan keislamannya dan membaiat, berjanji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara mereka berdua yang pertama kali masuk Islam Khalid ibn Walid. Tsumma danautu faqultu ya Rasulullah, inni ubayyi'uka ala an taghfira li ma taqaddama min dhanbi. Ya. Wala adhkuru wa ma ta'akhkhar. Maka kemudian datanglah Amr bin al-As menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyatakan keislamannya, lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku berjanji setia kepadamu dengan syarat antaghfirali ma taqaddama min dhanbi, bahwa engkau memaafkan, ya, dosa-dosaku yang telah berlalu, kesalahan-kesalahanku yang telah berlalu, ya, apa yang aku lakukan terhadap kaum muslimin ini kau maafkan, ya. Wala adhkuru ma ta'akhkhar, dan ketika itu kata Amr bin al-As, saya tidak menyebutkan tentang dosa-dosa yang akan datang atau kesalahan yang akan datang. Saya hanya minta agar apa? Kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di masa lampau ketika saya masih kafir ini dimaafkan. Qala faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Amr, bayi' fa innal islama yajubbu ma kana qablahu. Wahai Amr, berbaiklah engkau, berbaiklah engkau, karena sesungguhnya keislamanmu ini akan menghapus dosa-dosamu yang telah berlalu. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang yang dahulunya kafir, ya, ketika dia masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan ketika dia kafir. Jadi dia memulai hidup baru, memulai lembaran baru yang masih putih dan kosong. Ya, tidak dihitung dosa-dosanya yang telah berlalu karena dia telah masuk Islam. Qala wa innal hijrata tajubbu ma kana qablaha. Ya. Demikian juga hijrah yang kau lakukan ketika kau pindah ke kota Madinah, ini juga akan menghapuskan dosa-dosamu yang telah berlalu. Ya. Qala fabayatuhu tsumman saraftu, maka aku pun kemudian membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pun pergi. Ini adalah kisah masuk Islamnya Khalid bin Walid dan juga Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu. Nah, tidak lama setelah mereka masuk Islam, Khalid bin Walid ini langsung ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang. Ya. Perang yang terjadi pada bulan Jumadul Awal atau Jumadul Ula tahun 8 Hijriyah ini disebut sebagai perang Mu'tah. Disebutkan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab sirah beliau Ar-Rahiqul Maktum bahwa sebab terjadinya perang ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat ke berbagai ke seantero negeri, mengirimkan surat mendakwahi penguasa-penguasa non Muslim yang ada di sekitar Jaziratul Arabiyah, maka ada salah seorang utusan beliau yang bernama Harith bin Umair al-Azdi radhiyallahu taala anhu. Ini diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadap ke penguasa Busra. Busra itu adalah salah satu provinsi yang berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Jadi dia adalah termasuk wilayahnya Romawi yang berada di negeri Syam. Negeri Syam itu bagian utaranya Jazirah, bagian utaranya Jazirah Arabiyah. Maka ketika Harith bin Umair al-Azdi ini ingin menghadap kepada penguasa Busra, ketika dia sampai di daerah Mu'tah,
Ya, Mu'tah ini ada di timur Jordania sekarang. Maka kemudian dia dibunuh oleh Syurahbil bin Amr al-Ghassani. Syurahbil bin Amr al-Ghassani, dia orang Arab, tapi ketika itu menjadi bawahannya orang-orang Romawi, dibunuh. Nah, ini satu pelanggaran besar. Di undang-undang manapun di negara-negara yang berperadaban, yang namanya utusan itu tidak boleh dibunuh. Ya, tidak boleh dibunuh. Maka ini pelanggaran yang sangat besar. Oleh karena itulah Nabi SAW mengambil peristiwa ini sebagai apa? Pernyataan perang dari bangsa Romawi. Kenapa? Karena utusan beliau dibunuh. Oleh karena itulah beliau mengirimkan pasukan pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriyah. Dan ketika itu ya Nabi SAW mengirimkan banyak sekali pasukan. Ya, beliau mengirimkan 3.000 personil. Ini sama dengan jumlah personil yang menghadapi serangan kaum musyrikin dalam perang Khandaq. Nah, Khalid bin Walid, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang baru masuk Islam ketika itu, ikut dikirim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi baru masuk Islamnya seseorang bukan berarti dia tidak boleh mengemban amanah. Ya, apalagi Khalid bin Walid ini dikenal dengan kepiawaiannya dalam berperang. Maka dia dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan kaum muslimin ke Mu'tah. Kemudian siapakah yang menjadi pemimpin atau komandan panglima besar yang membawa pasukan ini? Karena dalam pasukan ini Nabi SAW nggak ikut. Ya, Nabi SAW tidak ikut, tapi beliau menunjuk panglima-panglima yang terbaik untuk memimpin pasukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika itu Nabi kata Abdullah bin Umar, amara Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Mu'tah Zaid ibn Harithah. Dalam perang Mu'tah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Zaid bin Al-Harithah sebagai komandan perang, sebagai panglima perang. Nah, Zaid bin Harithah ini siapa? Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, beliau adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu Zaid bin Harithah ini adalah seorang budak. Dia adalah budak yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian diberikan sebagai hadiah oleh Khadijah untuk suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membebaskannya dan menjadikannya sebagai anak angkat. Oleh karena itu di awal-awal sebelum ada aturan tidak boleh menisbatkan diri kepada bapak angkat, maka Zaid ini dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Kemudian berubahlah aturannya, tidak boleh lagi menasabkan diri kepada ayah angkat, dia pun kembali menasabkan diri kepada bapaknya Zaid bin Al-Harithah. Dan Zaid bin Al-Harithah ini dahulu pernah menikah dengan sosok sahabiah yang mulia Zainab bintu Jahash. Ini sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zainab bintu Jahash, terjadi ketidakcocokan antara mereka berdua, terjadi perceraian. Lalu Zainab bintu Jahash dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di balik peristiwa ini pun ada hikmah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab bintu Jahash? Ini untuk menghapus keyakinan jahiliyah bahwa bapak angkat tidak boleh menikah dengan mantan istri dari anak angkatnya. Jadi menurut masyarakat jahiliyah, anak angkat itu posisinya seperti anak kandung. Ketika dia menceraikan istrinya, bapaknya nggak boleh nikahin bapak angkatnya. Tapi ini dianulir oleh Islam. Ya, Zainab ini adalah mantan istri dari Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah, tapi dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau dikenal dengan julukan Hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya Rasul sangat cinta kepada ya Zaid bin Harithah. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha ini pernah menceritakan tentang keutamaan Zaid di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Ahmad, "Ma ba'atha Rasul sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah fi jaishin qat illa ammarahu alaihim." Ya. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan yang di dalamnya terdapat Zaid ibn Harithah, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sebagai komandan. Ya. Jadi kalau Nabi SAW mengirimkan pasukan, di sana ada Zaid,
Zaid inilah yang dijadikan sebagai komandan. Ya, menunjukkan kedudukan yang tinggi pada diri Zaid di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala walau baqiya ba'dahu istakhlafahu. Kata Aisyah, kalau Zaid itu masih hidup pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia yang akan jadi khalifah. Kenapa? Karena seringnya ditunjuk sebagai pemimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perang Mu'tah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Zaid bin Haritha sebagai komandan pertempuran. Kemudian bukan hanya Zaid saja yang ditunjuk. Bagaimana kalau Zaid gugur di tengah-tengah medan pertempuran? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyiapkan pengganti. Beliau alaihi wasallam mengatakan, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kutila Zaidun fa Ja'far. Kalau Zaid terbunuh di medan pertempuran, maka yang menggantikannya adalah Ja'far. Siapa Ja'far? Ja'far di sini adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ja'far termasuk orang yang pertama masuk Islam, kemudian berhijrah ke negeri Habasyah. Tidaklah Ja'far kembali bertemu lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan setelah perang Khandaq. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih menggembirakan, apakah jatuhnya bukan Khandaq, Khaybar. Ya, saya tidak tahu mana yang lebih menggembirakan, jatuhnya benteng Khaybar ke dalam genggaman kaum muslimin atau kedatangan Ja'far dari negeri Habasyah. Ya, sangat gembira beliau alaihi salatu wassalam dengan datangnya Ja'far dan para sahabat dari Ethiopia. Kemudian ternyata Nabi SAW juga menyiapkan lagi, bagaimana kalau Ja'far gugur dalam medan pertempuran? Kata Nabi SAW, wa in kutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawahah. Kalau Ja'far terbunuh di medan pertempuran, maka Abdullah bin Rawahah lah yang naik menjadi pemimpin. Abdullah bin Rawahah adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansar yang terkenal dengan kepiawaiannya bersyair. Maka dia yang ditunjuk sebagai panglima ketiga. Kalau Ja'far bin Abi Thalib gugur dalam medan pertempuran, dialah yang naik untuk menggantikannya. Baik. Maka ketika Abdullah bin Rawahah ya ditunjuk menjadi panglima ketiga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan mereka ya ke medan pertempuran, maka Abdullah bin Rawahah menangis. Kira-kira kenapa Bapak dan Ibu dia menangis? Apakah takut bertempur sehingga menangis? Ya. Dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya. Beliau mengatakan, fatajahaza an-nasu thumma tahayyau lil khuruj wa huwa 3,000. Maka menjelang perang Mu'tah, pasukan kaum muslimin pun mempersiapkan diri. Ketika itu mereka berjumlah 3.000 pasukan. Falamma hadara khurujuhum wadda an-nasu umara Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihim wa sallamu alaihim. Maka ketika mereka akan pergi, ya, dilepaslah ketiga pemimpin tadi. Para umara, komandan-komandan pertempuran tadi dilepas oleh kaum muslimin ya yang tetap berada di kota Madinah. Falamma wadda'a Abdullah ibn Rawahah man wadda'a min umara'i Rasul sallallahu alaihi wasallam baka. Maka setelah saling berpamitan, Abdullah bin Rawahah itu menangis. Faqalu ma yubkika ya ibn Rawahah. Maka para sahabat bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Ibnu Rawahah? Maka Abdullah bin Rawahah mengatakan, amma wallahi ma bi hubbud dunya wala sababatun bikum. Ya, demi Allah, aku menangis bukan karena dunia dan bukan karena kerinduanku pada kalian, karena aku akan meninggalkan kalian, bukan karena itu. Jadi beliau menangis bukan karena akan meninggalkan teman-temannya, saudara-saudaranya yang berada di kota Madinah. Walakinni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatan. Akan tetapi yang membuatku menangis, aku teringat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat, ya, min kitabillahi azza wajal, dari ayat yang terdapat dalam kitabullah azza wajal. Ayat apakah itu? Ya,
ayat yang dibaca oleh Nabi SAW yang diingat oleh Abdullah bin Rawaha adalah firman Allah dalam surat Maryam ayat yang ke-71. Yadhkuru fihi nar atau yadhkuru fiha nar, di mana di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang api neraka. Jadi Abdullah bin Rawaha tahu ini kan medan pertempuran, ya, yang akan beresiko kematian. Nah, yang menjadi permasalahan, yang menjadi kekhawatiran Abdullah bin Rawaha adalah setelah kematian itu dia dimasukkan ke dalam api neraka. Lihat sahabat betapa tinggi keimanan mereka, ya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan sangat luar biasa, tapi apa? Takut untuk masuk neraka. Berbeda dengan keadaan orang-orang zaman sekarang. Ya, sekarang orang ngomong nggak apa-apa masuk neraka, nanti malah kumpul dengan selebritis katanya. Ya, sesumbar. Masuk penjara aja nangis-nangis ya. Padahal itu istilahnya neraka dunia yang nggak ada seberapanya dengan neraka di akhirat. Makanya jangan sombong. Para sahabat saja khawatir, ya, mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Makanya ini satu hal yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa hakikat kesuksesan itu bukan apa yang kita dapatkan di dunia, tapi nanti di akhirat ketika kita selamat dari neraka, itulah sukses namanya. Ya. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya kita di dunia ini hidupnya biasa-biasa saja, nggak jadi masalah. Mungkin kita nggak jadi orang besar, nggak jadi masalah. Kita jadi orang biasa-biasa saja. Tapi yang penting apa? Di akhirat nanti kita sukses. Apa bentuk kesuksesan kita? Ketika kita selamat dari api neraka. Ya, dalam Al-Quran surat Ali Imran itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah mendapatkan keberuntungan. Dia telah mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Terus bagaimana dengan kehidupan dunia? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya kesenangan yang menipu. Nah, kalau selamat dari neraka ya sudahlah. Selamat kita, artinya apa? Sukses kita. Ya. Maka apa sih ayat yang membuat Abdullah bin Rawaha menangis? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ya. Wa in minkum illa wariduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan dia akan melewati neraka. Ya, dalam tafsirnya para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini adalah jembatan as-sirat. Jadi ketika seseorang selesai dari hisabnya, maka dia akan melewati jembatan as-sirat yang menghubungkan dia dengan surga. Nah, jembatan ini terletak di atas neraka, di atas lembah neraka jahanam. Kemudian di jembatan ini ada kait-kait yang berputar, ya. Kemudian orang akan melewati jembatan tersebut sesuai dengan amalannya. Kata Rasulullah SAW, ada di antara mereka yang akan melewati jembatan tersebut secepat kilat, langsung sampai di surga. Ya. Dan di antara mereka ada yang seperti berjalannya kuda atau larinya kuda yang demikian kencang. Di antara mereka ada yang berjalan biasa, di antara mereka ada yang merangkak, ya. Dan di antara mereka ada yang tidak selamat. Ya, mereka disambar oleh kalalib, oleh kait-kait, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah yang menjadi ketakutannya Abdullah bin Rawaha. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan melewati neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian ini merupakan kepastian yang telah ditetapkan oleh Rabbmu. Maka kemudian kata Abdullah bin Rawaha, falastu adri kaifali, ya, bisadari ba'dal wurud. Aku tidak tahu bagaimana kondisiku, apakah aku bisa melewati jembatan tersebut atau tidak. Inilah yang menjadi kekhawatiranku. Ya, lihat bagaimana kekuatan iman dari para sahabat. Mereka takut sekali terhadap azab neraka. Tidak kemudian merasa saya sahabatnya Rasulullah pasti saya selamat. Enggak.
Padahal para sahabat ini adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap saja kekhawatiran mereka luar biasa terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kaum muslimin pun mendoakan Abdullah bin Rawahah. Lalu Abdullah bin Rawahah, beliau dikenal dengan kesukaan beliau membaca bait syair. Ya, bait-bait syair. Maka beliau membacakan bait syair, lakinnani as'alur rahmana maghfiratan wa darbatan dza faragin takdhifu zabada. Ya. Au ta'natan biyadai harran muhjizan atau mujhizatan, ya, biharbatin tunfidul ahsya'a wal kabida hatta yuqala idza marru ala jasathi arsyadahullahu min ghazin wa qad rasyada. Beliau membaca bait syair, ya. Akan tetapi aku memohon ampunan kepada Ar-Rahman, ya, dan aku memohon sabetan kuat yang memancarkan buih-buih darah atau tikaman oleh pembunuh yang haus akan darah dengan tombak yang menembus usus dan hatiku, hingga orang-orang berkata tatkala melewati kuburanku, Allah telah menunjukinya untuk menjadi seorang pejuang dan dia telah menggapai apa yang dia inginkan. Maksudnya di sini Abdullah bin Rawahah mengungkapkan keinginannya untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon agar Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, ya, mengizinkan dia untuk mati syahid di medan pertempurannya. Ya. Maka kemudian berangkatlah pasukan kaum muslimin, ya, menuju ke Mu'tah. Disebutkan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri bahwa ketika itu kaum muslimin sudah memasuki wilayah negeri Syam. Mereka berhenti di satu tempat yang bernama Ma'an. Lalu komandan pasukan mengirimkan mata-mata untuk melihat, ya, seberapa besar kekuatan orang-orang Romawi. Ternyata Masya Allah, pasukan kaum muslimin ketika itu hanya berjumlah 3.000 pasukan. Namun informan menghabarkan bahwa pasukan orang-orang Romawi ketika itu berjumlah 100.000 pasukan. Imperium Romawi, mereka punya pasukan yang sangat banyak. Bahkan lebih daripada itu, ini 10.000 pasukan itu orang-orang Romawi, asli orang-orang Romawi. Kemudian ditambah lagi dengan pasukan Arab yang menjadi sekutu mereka, ya, orang Ghassan, ya, orang Juzam, orang Lakhem. Ini orang-orang Arab, mereka beragama Nasrani dan mereka berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi, ya. Maka bangsa-bangsa Arab yang bergabung dengan Romawi ini juga mengirimkan pasukan sejumlah 100.000 pasukan, sehingga total pasukan yang harus dihadapi oleh kaum muslimin ketika itu 200.000 personil melawan 3.000. Maka muncul ketakutan di tengah kaum muslimin ketika itu. Sebagian di antara mereka kekhawatiran ini jumlah yang tidak seimbang. Maka di antara mereka, ya, ada yang mengusulkan agar mengirimkan surat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah mengirimkan tambahan pasukan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya, "Tsumma madaw hatta nazalu ma'an min ardi Syam." Kemudian berjalanlah pasukan kaum muslimin sampai mereka ke daerah Ma'an yang termasuk negeri Syam. Fa balagon nas anna Hiraqla qad nazala Ma'ab. Ketika itu mereka mendengar bahwa Hiraqla, kaisar Romawi, dia ikut serta dalam pertempuran. Hiraqla itu Heraklius, kaisar Heraklius. Ini tercatat dalam sejarah mereka, terkenal sekali namanya. Bahkan koin-koin emas, dinar-dinar Romawi itu ada wajahnya Heraklius. Kalau Bapak dan Ibu Google Heraklius, nanti keluar gambarnya. Dinar yang ada gambar dia dengan anaknya. Maka ketika itu Kaisar Heraklius ikut turun bersama pasukannya sampai mereka ke daerah Ma'ab, ya. Qala fi mi'ati alfin minar Rum. Ketika itu jumlah pasukan mereka 100.000 orang Romawi. Ya. Wandumma ilaihim min lahmin wa juzam wal qain wal bahra wal balla mi'ata alfin minhum. Kemudian ditambah lagi oleh pasukan kabilah-kabilah bangsa Arab, Bani Lakhem, Bani Juzam dan lainnya, ya, yang juga berjumlah 100.000 pasukan.
maka ini jumlah yang sangat banyak. Falamma balagha dzalikal muslimin aqamu ala ma'an lailatain fayafakkiruna fi amrihim. Maka ketika itu kaum muslimin yang berada di Ma'an selama 2 malam mereka berfikir tentang bagaimana cara menghadapi orang-orang Romawi. Faqalu, maka di antara mereka ada yang mengatakan, naktubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nukhbiruhu bi adadi aduwina. Coba kita kirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepada beliau tentang jumlah musuh yang akan kita hadapi. Ini ternyata di luar prediksi. Ya, mungkin awalnya ketika mengirimkan 3.000 pasukan, ya diprediksi bahwa yang akan dihadapi ya tidak jauh lebih daripada itu. Tapi ternyata apa? Berkali-kali lipat, 200.000 pasukan Romawi bersiap menghadapi kaum muslimin. Fa imma an yumiddana birrijal wa imma an ya'muruna bi amrihi fanamdiyalahu. Sehingga Nabi SAW bisa mengirimkan bantuan kepada kita atau beliau memberikan instruksi yang lain sehingga kita bisa laksanakan. Fasajja'an nasu Abdullah ibnu Rawaha. Maka ketika ada keinginan dari sebagian orang untuk meminta bala bantuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Rawaha ya memberikan motivasi kepada mereka. Ya qaumi wallahi innal lati takrahun lallati kharajtum tatlubuna syahadah. Ya, wahai kaum muslimin, demi Allah, sesungguhnya perkara yang tidak kalian sukai inilah yang menyebabkan kalian keluar dari kota Madinah. Apa itu? Tatlubuna syahadah. Ingat, kita di sini untuk mencari mati syahid. Wa ma tuqatilun nas bi'adadin wala quwwatin wala kathrah. Dan kita tidaklah memerangi musuh karena disebabkan dengan jumlah atau kekuatan serta banyaknya mereka. Perang itu ya perang. Ya, tidak kemudian ketika jumlah mereka banyak kita tidak memerangi orang-orang kafir. Ma tuqatiluhum illa bihadadin alladzi akramana Allahu bihi fantaliku. Tidaklah yang memotivasi kita untuk berperang kecuali untuk menegakkan agama ini. Ingat, kita itu bukan berperang karena melihat jumlah pasukan kecil lalu kita baru berperang, tidak. Tapi kita berperang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fantaliku, maka hendaknya kita ya tetap melanjutkan pertempuran. Fa innama hiya ihda al-husnayain, imma zuhurun wa imma syahadah. Karena kemungkinan kita cuma 2, ya, kita mendapatkan kemenangan atau kita mati syahid. Ya, ini sudah di medan pertempuran. Kenapa? Kalau mundur, ya pasukan kaum muslimin mundur, ini akan menjadi apa? Akan menjadi prestise yang buruk. Ya sudah, ini kaum Romawi, orang Romawi sudah berhadapan dengan kita labrak mereka. Apapun yang terjadi kemudian, ya hanya 2 pilihannya, kita menang atau kita mendapatkan mati syahid. Maka orang-orang mengatakan qad wallahi sadaqa ibnu Rawahah. Maka orang-orang mengatakan Ibnu Rawahah telah berkata benar. Akhirnya meletuslah pertempuran yang demikian dahsyat di antara kaum muslimin dan pasukan Romawi. 3.000 pasukan melawan 200.000. Ya, sangat jomplang ya jumlah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Maka kemudian bertempurlah habis-habisan pasukan kaum muslimin. Ya, Zaid bin Harithah melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin sampai kemudian beliau gugur. Kemudian digantikan posisinya sebagaimana instruksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisinya langsung digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sampai kemudian kedua tangan Ja'far itu terputus. Lalu beliau pun gugur di medan pertempuran. Lalu digantilah beliau oleh Abdullah bin Rawahah. Sampai kemudian Abdullah bin Rawahah pun gugur dalam medan pertempuran. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya, anna Ja'far bin Abi Thalib akhadha liwa bi yaminihi. Ketika Zaid bin Harithah gugur, maka kemudian Ja'far dengan segera mengambil panji pertempuran, ya panji pasukan dengan tangan kanannya. Faquti'at, kemudian tangan kanannya pun diputus oleh musuh, disabet oleh musuh sampai terputus. Fa'akhadahu bishimalihi faquti'at, kemudian panji pasukan dipegang oleh tangan kirinya, kemudian tangan kirinya disabut oleh musuh sampai kemudian terputus. Fahtadanahu ya bi adudaihi, kemudian dengan sisa tangan yang ada dia mencoba untuk memegang panji tersebut. Hatta qutila radhiyallahu anhu wa huwa ibnu thalathin
ibnu thalathin wa thalathina sanah. Sampai kemudian Ja'far pun terbunuh dalam usia 33 tahun. Jadi tangan kanannya putus, pegang tangan kirinya putus, dengan tangan yang tersisa dia tetap berupaya untuk memeluk panji pertempuran. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'athaballahu bidzalika janahaini fil jannah yatiru bihima haitsu syaa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika Ja'far meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala menggantikan kedua tangan tersebut dengan dua sayap yang menyebabkan Ja'far bisa terbang di dalam surga kemanapun dia suka. Ya. Wa yuqal, bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hisham, inna rajulan minar Rum darabahu yauma idzin darbatan faqata'ahu binisfain. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan ada seorang dari bangsa Romawi dengan pedangnya membelah dua tubuh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi peperangan itu mengerikan ya, bukan satu hal yang ya kayak di film-film ya. Bukan seperti apa yang di film-film, tapi kalau filmnya bagus ya mengerikan juga. Mata tercongkel, kepala menggelinding, tangan terputus, darah muncrat di mana-mana. Maka kita syukuri nikmat aman yang kita dapatkan di negeri kita. Ya, nggak ada konflik, nggak ada pertempuran, nggak ada perang. Ada tapi cuma di daerah-daerah tertentu, ya daerah-daerah timur sana. Ya, tapi kebanyakan mayoritas kita aman. Mau ke masjid enak, ya. Mau melakukan aktivitas, bekerja, cari nafkah aman. Ini satu hal yang perlu kita syukuri. Kalau negeri konflik, banyak pertempuran, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Ya. Maka kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau cerita dalam perang Mu'tah dia coba melihat bagaimana mayatnya Ja'far. Qala Abdullah kuntu fihim fi tilkal ghazwah faltamasna Ja'far bin Abi Thalib fawajadnahu fil qatla wa wajadna ma fi jasadihi bid'an wa tis'ina min ta'natin wa ramyatin. Ketika aku memeriksa, kata Abdullah bin Umar, saya ikut perang ketika itu. Dan ketika aku memeriksa jasadnya Ja'far, terdapat 90 luka. 90 luka dihitung oleh Abdullah bin Umar. 90 luka. Ta'natan, baik itu berupa tusukan, waromiyatan, dan anak panah yang melekat. Ya, ada 90, saking banyaknya luka yang ada pada sosok Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ketika perang berlangsung, Nabi SAW berada di kota Madinah. Tapi ketika itu, ya Nabi SAW bisa menggambarkan kepada para sahabat yang sedang berada di kota Madinah tentang bagaimana berkecamuknya perang Mu'tah. Ketika itu Anas bin Malik mendengar Nabi SAW mengatakan, ya beliau mengatakan, na'a Zaidan wa Ja'faran wa ibna Rawaha linnas. Nabi SAW mengkhabarkan kepada kami tentang kematian Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawaha. Ya, qabla an ya'tiyahum khabaruhum. Padahal ketika itu belum ada yang menyampaikan ini kepada Nabi SAW. Pasukan sedang berperang di Mu'tah, Nabi sudah mengkhabarkan tentang berita kematian mereka. Faqala akhadha raya Zaid fa usiba. Maka ketika itu panji, Nabi SAW cerita kepada para sahabat, panji telah dipegang oleh Zaid fa usiba. Maka kemudian dia pun gugur. Tsumma akhadha Ja'far fa usiba. Kemudian panji peperangan tersebut dibawa oleh Ja'far, dia pun gugur. Tsumma akhadha Ibnu Rawaha fa usiba. Kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawaha dan dia pun gugur. Ini diceritakan oleh Nabi SAW. Lalu siapa yang kemudian ya menjadi pemimpin pasukan? Dan ketika menceritakan ini, wa ainahu tadzrifan, ya air mata Nabi SAW itu mengalir. Beliau kehilangan 3 orang sahabat yang sangat beliau cintai, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Jadi beliau menangis, sedih beliau dengan wafatnya para sahabat beliau. Hatta akhadha rayatah, ya sayfun min suyufillah hatta fatahallahu alaihim. Maka ketika itu ya panji langsung diambil oleh salah seorang dari pedang, ya salah satu pedang dari pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membukakan pintu kemenangan bagi mereka. Ya, ternyata apa yang terjadi setelah gugurnya Abdullah bin Rawaha, maka pasukan diambil alih oleh Khalid ibn Walid. Maka kemudian Khalid bin Walid pun berperang dengan begitu hebatnya, sampai dalam perang Mu'tah itu beliau menghabiskan 9 bilah pedang.
9 belah pedang patah. Yang tersisa hanya 9 pedang yang dibuat oleh orang Yaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, laqad inqata'at fi yadi yauma Mu'tah tis'atu asyaf. Dalam perang Mu'tah, ya, pedang yang ada di tangan itu sampai patah 9 pedang, kata beliau. Fama baqiya fi yadi illa safihatun yamaniyah. Dan tidaklah yang tersisa di tanganku kecuali pedang besar yang dibuat oleh orang-orang Yaman. Maka kemudian berhasil dia mempertahankan pasukan. Nah, keesokan harinya disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, dan juga disebutkan oleh Al-Mubarakfuri dan Al-Hafidz dalam Fathul Bari, bahwa Khalid bin Walid mengatur strategi. Ini kita tidak bisa ini menghadapi mereka 200.000 pasukan. Lantas apa strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Ya, di keesokan harinya beliau melakukan strategi yang sangat cemerlang. Ketika itu pasukan kaum muslimin yang sebelumnya, di hari sebelumnya berada di bagian kanan, ya, diputar oleh beliau ke sebelah kiri. Yang berada di sebelah kiri diputar ke kanan. Yang sebelumnya berada di bagian depan ditaruh di bagian belakang. Yang sebelumnya berada di bagian belakang ditaruh di depan. Tujuannya agar apa? Agar orang-orang Romawi mengira bala bantuan sudah datang. Oh, ini beda pasukannya, bukan yang kemarin, katanya. Ya, akhirnya apa? Orang-orang Romawi pun tidak berani untuk maju menghadapi kaum muslimin. Nah, kemudian Khalid bin Walid pun mundur, dan orang-orang Romawi tidak berani mengejar. Para sejarawan mengatakan, ya, orang-orang Romawi itu takut sekali kalau berperang di padang pasir. Ya, bahkan berkali-kali mereka berupaya untuk menguasai Jazirah Arabiyah yang mereka sebut sebagai Felix Arabica. Itu nggak mampu mereka untuk menguasai. Kenapa? Banyak pasukan mereka yang mati di tengah perjalanan karena cuaca yang demikian ekstrim. Maka sebenarnya orang-orang Arab ini memang luar biasa. Mereka bisa bertahan, ya, di perang di cuaca yang sangat keras. Maka kembalilah pasukan kaum muslimin ke kota Madinah. Ya, demikianlah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah berlangsungnya perang Mu'tah. Para ulama menyebutkan tentang apa hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Mu'tah ini. Disebutkan oleh Syekh Dr. Zaid Al-Zaid dalam fikih sirah beliau. Yang pertama dari perang Mu'tah ini, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa membunuh utusan ini adalah pelanggaran besar. Anda boleh saja mungkin melecehkan, memarahi seorang utusan, ya, akan tetapi sampai membunuhnya, ini pelanggaran besar. Yang namanya utusan di mana-mana itu tidak boleh dibunuh. Kemudian faedah yang kedua, bahwa perang Mu'tah ini adalah interaksi pertama, kontak senjata pertama antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Dan ini akan berkelanjutan. Makanya di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dilanjutkan pada kekhilafahan Umar bin Khattab, terjadi pertempuran besar antara kaum muslimin dan orang-orang Romawi. Dan ketika itu kaum muslimin berhasil menyapu wilayah-wilayah yang sangat luas yang dikuasai oleh orang Romawi. Negeri Syam yang sekarang Lebanon, kemudian Suriah, Yordania, ini semua berhasil disapu habis oleh kaum muslimin sampai ke Mesir. Mesir itu dahulu dia berada di bawah kekuasaan Romawi. Ada kota Iskandariyah yang terletak di bagian utara Mesir, itu semua dihabiskan oleh kaum muslimin sampai ke Libya. Libya dulu kekuasaannya orang Romawi, berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Pemacunya apa? Perang Mu'tah ini, interaksi pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita dapatkan di sini, Zaid ibn Harithah itu statusnya adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia ditunjuk sebagai panglima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada diskriminasi. Orang yang statusnya dulu adalah budak, dia bisa menjadi pemimpin pasukan. Kemudian yang keempat, di antara pelajaran yang kita ambil dari perang Mu'tah ini, ya, ketika pasukan kaum muslimin berhadapan dengan orang Romawi dan mereka kembali ke kota Madinah dengan jumlah pasukan yang relatif sama. Dalam perang Mu'tah itu hanya 12 orang yang meninggal dunia dari kaum muslimin. Ya, dipotong 3 panglimanya, berarti hanya berapa? Hanya 9 pasukan yang gugur. 3 panglima, 9 pasukan. Nah, maka ini membuat citra kaum muslimin itu terangkat.
Kabilah-kabilah Arab itu menjadi khawatir ketika berhadapan dengan kaum muslimin. Berhadapan dengan 200.000 pasukan, mereka korbannya cuma 12 orang saja. Ya. Kemudian faedah yang kelima, dari kisahnya Abdullah bin Rawahah yang menangis ketika akan berangkat pertempuran, kita bisa menarik suatu pelajaran bahwa para sahabat adalah orang-orang yang sangat bertakwa. Dalam kehidupan mereka yang dipenuhi dengan kesolehan, dipenuhi dengan keutamaan, mereka tetap takut dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah faedah selanjutnya adalah peristiwa ini menunjukkan keutamaan Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib walaupun tangannya terputus, dia tidak menyerah. Tangan kanan terputus, kemudian apa? Tangan kirinya berupaya untuk tetap memegang panji. Dia tetap berupaya untuk mengemban amanah yang diberikan oleh Nabi SAW sebagai pimpinan pasukan sampai tetes darah terakhir. Nah, kemudian peristiwa ini juga menunjukkan tanda kenabian Nabi SAW, di mana pasukan sedang berada di Mu'tah. Beliau bisa menggambarkan tentang bagaimana berlangsungnya pertempuran. Kemudian yang kedelapan, di antara keutamaan atau pelajaran dari perang Mu'tah ini, peristiwa ini menunjukkan keutamaan Khalid bin Walid. Beliau masuk Islam, tapi sudah menunjukkan kontribusi yang sangat besar ya kepada kaum muslimin. Dan kelak di kemudian hari, di masa kekhilafahannya Abu Bakar dan Umar, beliaulah yang kembali ya, bukan hanya ke Mu'tah saja, tapi beliau kembali ke negeri Syam untuk menaklukkan negeri Syam. Jadi Khalid bin Walid adalah panglima yang sama yang nanti akan melakukan penaklukan di negeri Syam. Baik, ini mungkin beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Mu'tah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Ini kita sudah berada di ujung ya perjalanan. Ya, setelah perang Mu'tah, maka Nabi SAW mengirimkan atau beliau berangkat bersama kaum muslimin untuk menaklukkan kota Makkah. Dalam keadaan sebelumnya beliau menjalin perjanjian dengan orang-orang Quraisy tidak boleh saling menyerang. Nah, kenapa kemudian Nabi menyerang kota Makkah? Apa yang menjadi pemicu beliau melakukan serangan ke kota Makkah? Ini insya Allah akan kita bahas